Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, urapi juga hamba-Mu, lembutkan hati kami, sucikan hati kami, sehingga firman-Mu boleh menegur, mengoreksi, membentuk hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan, Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai ayat 25. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 12, besok ayat 13 sampai ayat 25. Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai ayat 12. Nasihat dan doa selamat. Biarlah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan semena-mena, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang yang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia dan aku. Ingatlah akan pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mesbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darah dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Ayat 12 yang terakhir. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 13 sampai 26. Kita perhatikan firman Allah. Banyak mutiara yang dapat kita petik pagi ini. Mari kita perhatikan satu ayat saja buat kita pagi ini. Pada ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu cemarkan tempat tidur, sebab orang-orang Sunda dan pezina akan dihakimi Allah. Firman Tuhan jelas. Kita kalau sudah menikah, berumah tangga, kalau sudah punya suami atau punya istri, betapa penting kita menjaga kekudusan. Betapa penting kita menjaga kesucian dalam hal nikah. Sekalipun masih lajang, dia juga menjaga kekudusan dengan baik. Kenapa? Sebab firman Allah cukup jelas. Kita diajar oleh Tuhan penuh hormat terhadap perkawinan. Janganlah kamu cemar tempat tidur. Tempat tidur harus bersih. Tempat tidur harus bersih. Tempat tidur harus suci. Sikap hormat harus menjaga, masing-masing menjaga kekudusan. Kenapa? Bapak kita menulis orang yang berzina
Orang berzina, orang sundal akan dihakimi oleh Allah. Akan dihakimi oleh Allah. Betapa penting kita menjaga kesucian hidup dengan baik. Sebab orang yang berzina dan dikatakan orang yang berzina dan bahkan orang sundal akan dihakimi Allah. Apa Alkitab katakan? Dan Wahyu 22 ayat yang ke-15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan siap orang yang merintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Di luar, dia tidak boleh masuk. Di luar. Dia tidak boleh masuk. Dia tinggal di luar. Dia ditolak. Karena orang yang bersundal dan berzina akan dihakimi. Betapa penting kita memperhatikan hidup nikah kita dengan baik. Kita memperhatikan nikah kita dengan baik. Sebagai suami bertanggung jawab menjaga kesucian dengan baik. Sebagai istri juga demikian. Supaya apa? Supaya tempat tidur kita bersih. Tempat tidur kita bersih dari perkara-perkara najis, perkara-perkara kotor. Tempat yang bersih, nikah yang bersih, nikah yang suci, nikah yang diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan, nikah saudara bersih, berkat Allah Tuhan sudah siapkan buat saudara. Berkat apa? Bukan harus pikiran, berkat-berkat pada materi, lebih pada Tuhan kebahagiaan yang kita dambakan setiap pribadi dalam rumah tangga. Itu kebahagiaan yang disebut surga yang kecil ada dalam hidup saudara. Saudara mau surga yang kecil ada di rumah tangga saudara, jagalah kesucian nikah dengan baik. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sekali bersikat mengajar buat kami. Kami menghormati dalam hal nikah. Kami menghormati akan tempat tidur yang baik. Sebab orang Sunda yang berzina akan dihakimi Allah. Maka pimpin kami semua dengan kekudusan, serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah dengan selamat, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka takut. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.